Nah, intinya adalah belum ada penghasilan tetap saat ini dan berjuang sendiri. Suami saya stres, jadi mendekam di rumah, marah-marah, banting-banting barang. Waduh. Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Halo Srisma, ketemu bersama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang menarik dan mungkin terjadi pada diri Anda. Yaitu ini adalah kasus komplikasi ya. Nah, ini ada orang yang tiba-tiba DM ke Instagram saya ya. Kemudian tanya konsultasi panjang lebar. Yang lucunya habis tanya begini, gue jawab, terus gue di unfollow, nggak sengaja gue lihat ya. Oh ternyata dia nggak follow gue gitu kan? Ya nggak gila follow sih, tapi ya udah biarilah ya. Mungkin dia ada something wrong. Nah, tapi ini menarik kasusnya, jadi kita akan bahas. Jadi ceritanya ini adalah ada seorang cewek ya, saya ngomong cewek X gitu kan. Suami istri yang curhat itu istrinya bahwa dia punya masalah di kartu kredit ya, masalah di kartu kredit. Nah, kemudian gini, karena kasusnya adalah dia itu mau restrukturisasi KPR-nya dia, tapi dari pihak perbankan ya, dari bank itu minta bahwa kartu kreditnya harus diselesaikan dulu. Karena ada kartu kreditnya dari bank yang sama juga sedang bermasalah. Nah, kemudian ini gejala-gejala kasus komplikasi. Artinya masalah Anda bukan hanya di agunan tapi juga yang di tanpa agunan. Nah, ini percakapannya seperti ini ya. Malam kok, sorry ganggu. Jadi gini, tahun 2020 sejak COVID, aku sama suami jadi udah, kan tadi ada toko terus tutup. Dan sekarang tuh ya nggak normal gitu loh, maksudnya finance kita tuh nggak normal. Jadi intinya dari tahun 2020 COVID itu sampai sekarang ya ada tunggakan kartu kredit BCA, terus mobil kita jual, terus KPR rumah, ada KPR kan, nah udah nggak bisa tahan gitu loh. Nah jadi saya tuh kebanyakan untuk belain lebih ke kebutuhan sehari-hari, anak-anak sekolah sama untuk bayar KPR rumah di BCA. Nah sekarang udah saya minta pengajuan restrukturisasi dari BCA KPR, cuman mereka minta supaya kartu kredit BCA, terus saya ada Bank Mega juga sama Yobi itu, dan suami juga harus diselesaikan lah ya. Nah, terputus di situ. Nah, intinya adalah belum ada penghasilan tetap saat ini dan berjuang sendiri. Suami saya stres, jadi mendekam di rumah, marah-marah, banting-banting barang. Waduh. Jangan sampai punya suami kayak begitu ya. Kalau cari masalah itu dicari solusinya, nggak usah marah-marah ya. Nah, kemudian jadi ceritanya adalah dia itu mau restruktur, tapi kendala ada kartu yang macet, bank minta menyelesaikan. Nah, ini masalahnya memang agak complicated ya, agak complicated, makanya saya perlu bahas di YouTube ini. Dan saya yakin kenapa saya ingin share di sini ya, karena saya yakin juga banyak teman-teman yang juga ngalamin masalah yang seperti itu. Oke? Nah, kata kuncinya sebenarnya simpel. Kata kuncinya adalah penghasilan. Ada nggak penghasilan untuk membayar? Nah, karena dengan program restrukturisasi, ya kan, artinya mungkin dari angsuran Anda yang awalnya 20 juta, oke lah di restruktur jadi 8 juta. Nah, kata kuncinya adalah ketika restrukturisasi jadi 8 juta, apakah Anda sudah punya budget untuk bayar 8 juta itu? Karena kalau Anda tidak punya budget, dan saya lihat dari berdasarkan omongan Miss X ini ya, dia nggak ada budget gitu loh. Jadi ketika restruktur pun dia percuma, wong dia nggak ada penghasilan, penghasilannya dia hanya cukup untuk makan. Nah, maka kalau kasus seperti ini ya, ini perbuatan yang sia-sia gitu. Artinya memang kalau saran saya
di cut loss, ngomong baik-baik sama bank bahwa tidak mampu, dan kemudian Anda bilang ke bank, saya akan berusaha menjual properti ini, selagi nunggu dijual ya saya nggak bisa bayar dulu, nanti kalau laku saya akan selesaikan. Nah, cuman untuk mengomong seperti itu mungkin ada harga diri yang tersita atau bagaimana, dan akhirnya malu. Nah, jadi ini banyak yang terjadi ya teman-teman, ketika Anda dalam kondisi hopeless, tidak ada penghasilan, banyak angsuran, tapi Anda masih terganjal dengan yang namanya gengsi, maka solusinya itu akan susah. Ya, gengsi nggak mau dipandang mertua jadi orang gagal, gengsi nggak mau dipandang teman-teman kita lagi bermasalah. Artinya Anda menutupin gengsi itu dengan pengeluaran-pengeluaran yang tidak semestinya, berusaha untuk melunasin padahal nggak bisa. Maka yang terjadi adalah, ini parah banget sih teman-teman. Ini kalau ini diterus-terusin, maka yang terjadi adalah harta Anda akan habis. Apa yang Anda punya semuanya itu akan habis tak bersisa, sampai pada akhirnya Anda tidak punya apa-apa lagi, baru Anda nyadar bahwa tindakan Anda salah. Maka dalam kasus seperti ini, maka yang kita lakukan adalah apa? Kita bukan berusaha melunasin angsuran, tapi kita lebih condong mengamankan aset yang sudah ada. Nah, bagaimana sih cara mengamankan aset yang sudah ada? Nah, itu harusnya lebih dalam. Saya tidak bisa memberikan gambaran detailnya di sini karena kembali lagi kita harus melihat kasus. Makanya saya ada kelas solusi kredit beragunan itu sebenarnya karena setiap masalah kredit beragunan itu case-nya berbeda-beda. Di situ saya punya tim pengacara yang untuk menganalisa kasus ini dan kemudian tindakan apa yang harus dilakukan untuk kredit yang beragunan ini. Nah, kemudian kalau untuk kartu kredit ini seperti apa, itu adalah kasus yang berbeda lagi, ya. Jadi berkata Anda itu sakit, ternyata ketika dicek bukan jantungnya aja sakit, livernya juga sakit. Maka Anda perlu dokter yang spesialis untuk ngurusin jantung sekaligus ngurusin livernya. Nggak bisa kemudian cuma satu doang, itu nggak bisa teman-teman. Nah, kembali kepada Anda. Tapi kata kuncinya adalah saya ingin memberikan saran bahwa kalau memang tidak mampu bayar, kita harus melakukan namanya penyelamatan aset, bukan berusaha membayar, ya. Nah, mana aset yang bisa diselamatkan, mana yang tidak bisa diselamatkan, mana yang dikorbankan, ya. Karena sekali lagi teman-teman, nggak semudah itu bank itu untuk menyita, ada proses. Nah, kalau kita bisa memahamin seperti itu, kita bisa berkelis, minimal kita bisa buy waktu, supaya kita bisa menjual aset kita di harga yang pantas, dan semua yang hasil jualnya ini bisa digunakan untuk melunasin utang-utang yang ada. Karena basically kredit yang beragunan itu tidak akan parah karena memang ada agunan di situ. Resikonya kehilangan agunan. Ya, harusnya kalau Anda tidak mau kehilangan agunan, ya dari awal Anda sudah, ketika Anda berhutang, ketika menggunakan agunan, maka resiko itu kan ada kadang kita lancar, ada kita gagal. Gagal agunan kesita, harusnya udah tahu dari situ. Nah, cuman ya ketika ini complicated, masalah jadi complicated, galau, apalagi pakai pride yang ada di situ. Sampai gua di unfollow ya kan, sampai gua di unfollow kelihatannya nih gengsi ya. Wah, kalau gua follow Roy Sakti nanti ketahuan nih kalau gua punya masalah. Kelihatannya sih begitu. Padahal yang follow saya yang tidak punya kartu kredit juga banyak. Nah, yang follow saya yang anti riba juga banyak. Karena apa, kan konten itu kan ya yang lu perlu ya silakan diambil, yang enggak. Tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi buat teman-teman solusinya adalah turunkan gengsi, cari expert, bawa perjanjian kredit ya kan, kemudian bawa ke pengacara yang memang spesialisasi dulu di situ. Jadi di data ini akan lebih lanjut. Ada potensi-potensi seperti apa yang bisa diselamatkan. Saya tidak bisa menjawab jelas karena memang datanya juga nggak jelas kayak begini kan. Tapi minimal Anda tahu gambarannya. Dan ingat teman-teman, kalau sedang lagi bermasalah, gengsi itu taruh paling bawah lah. Sukses is best revenge, ya. Jadi mungkin sekarang Anda dihina, direndahkan oleh teman-teman, dikucilkan, tenang aja bro. Kita akan balas dendam, tapi apa? Nanti kalau masalah gua selesai, gua jadi orang kaya nih, gua jadi miliarder, gua tunjukin ke lu semua, lu salah. Oke? Salam lunas teman-teman.